kok salah sih? Udah rekam di? Kita upload. Udah kan? Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, para jurnalis sekalian, media dan juga youtuber, terima kasih atas kehadirannya pada press conference kepala RRT kami. Masih politis dan kita akan mengupdate beberapa perkembangan yang perlu kami sampaikan. Pertama soal respon Syarifah yang melakukan ARJ, Restoratif Justice. Yang kedua mengenai proses pelimpahan kasus yang sebenarnya sudah melampaui waktu, kami juga akan sampaikan menjadi concern kami. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Irawan Ahmad yang sibuk sekali menjadi lawyer di CLS, Citizen Lawsuit di Solo. Jadi nanti akan menyampaikan perkembangan. Ada juga rekan Al-Katiri yang akan menyampaikan bagaimana permohonan kami ke PPID Polda Metro Jaya terkait dengan alat-alat atau surat-surat ya yang menjadi barang bukti atau alat bukti 709 katanya, dan kami meminta fotokopinya nanti disampaikan perkembangannya dan mungkin perkembangan lainnya. Di belakang saya juga ada rekan Ramdansa yang juga barangkali ingin menyampaikan satu dua hal, dan tidak lupa tentu prinsipal ya Roy. Jadi kawan-kawan semua ya, terkait dengan kabar yang beredar bahwa Risman Syarifah mengajukan restoratif justice, kami mengatakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sebagai kuasa hukum Risman, bahwa RRT memang kebetulan tidak semua kami tahu soal langkah yang ditempuh Risman secara pribadi. Jadi kami pun baru mengetahuinya melalui pemberitaan media. Tetapi tentu kami menghormati langkah yang diambil prinsipal apapun itu sepanjang memang dalam koridor hukum. Tetapi sayangnya hingga saat ini kami belum berhasil berkomunikasi dengan Risman Syarifah. Jadi kami belum bisa memutuskan apapun. Tetapi concern kami adalah pertanyaan yang berikutnya adalah ketika dia mengajukan atau meminta restoratif justice, apakah dia berada dalam kehendak bebas, ya? Apakah dia berada dalam tekanan? Itu bisa ditambahkan. Kalau dalam kehendak bebas, ya kita hormati dia, dan barangkali nanti kita akan tentukan bagaimana status hubungan klien dan kuasa hukum atau penasihat hukum dalam konteks ini. Tetapi kalau itu berada karena tekanan, tentu kewajiban kami untuk bagaimana kemudian terus melakukan pendampingan agar keadilan itu tentu bisa ditegakkan. Karena tidak boleh orang kemudian menyatakan sikap, menyatakan pendapat, kemudian melakukan langkah-langkah karena tekanan, bukan kehendak bebas. Dan ini yang perlu kami klarifikasi ke Risman. Karena kita tahu bahwa seiring dengan pengajuan restoratif justice ada kasus yang berproses di Mabes Polda Metro yang jelas pengaduan terhadap saudara Risman Syarifah di Polda Metro yang diajukan oleh saya mengatakannya pokoknya kelompok pro Jokowi. Jadi tidak bisa ini tidak dikaitkan dengan serangan balik terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Risman. Jadi kita perlu mengetahui apakah Risman memang punya kehendak bebas untuk meminta restoratif justice, karena salah satu mekanisme restoratif justice pertama ya, dan ada juga poin minta maaf atau poin ganti rugi dan lain sebagainya. Nanti kita lihat, atau dia sesungguhnya memang berada dalam tekanan. Nah ini yang kemudian karena ini puasa kita perlu tabayun, karena kita belum sempat bertemu dengan orangnya dan belum bisa berkomunikasi, maka kita akan bertukar sikap setelah nanti bertemu atau berkomunikasi dengan Risman. Dan saya sampai hari ini masih centang satu dengan Risman. Jadi saya tunjukkan kepada rekan-rekan bahwa komunikasi saya pukul 7.29 dari pagi ya.
saya mengatakan mohon minta RT itu karena bebas dari respon atau karena respon itu sebagai laporan. Jadi kita ingin betul-betul ada hal yang memang betul-betul clear. Jangan sampai kemudian orang melangkah karena berada dalam tekanan. Karena ini kan negara hukum. Tidak boleh kemudian orang ditekan, kemudian karena dia tekan dia menyerah dan kemudian berbalik mengatakan sebaliknya dari apa yang sudah dia sampaikan. Maksudnya itu dia boleh itu mengenai Risman Syarifah. Nah, mengenai Risman ini sebelum saya melangkah yang kedua, materi yang kedua, apakah ada tambahan ini dari Mas Ron? Nanti aja, nanti ya. Nanti aja setelah. Ada tambahan dari Mas Ron? Ya, oke, silakan. Terima kasih. Kami ini di samping sebagai advokat juga sebagai penegak hukum. Jadi kita terikat pada hukum dan juga pada kode etik dan yang hierarkinya lebih tinggi daripada hukum. Oleh sebab itu kami ingin merujuk kepada kode etik advokat yang mengatakan kita ini tidak boleh mengundurkan diri apabila klien sedang membutuhkan atau sedang dalam posisi apabila kita mengundurkan diri dalam keadaan merugi. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Ferdi tadi mengatakan bahwa kemungkinan dia berada dalam tekanan. Dan kemudian Mas Respon ini kemungkinan masih memerlukan perlindungan hukum dari kami. Pertanyaan apakah betul ada tekanan eksternal? Kalau ada berarti kan ini kita perlu klarifikasi kan dengan Mas Respon. Sebelum ada klarifikasi, kami masih tetap mengatakan bahwa kami masih mendoakan advokatnya belum adalah haknya beliau untuk menyatakan pendapatnya dan sikapnya. Nah, sebenarnya apa yang telah disampaikan, saya ini juga salah satu kuasa CRS nanti. masyarakat. Respon dulu. Ada tambahan buat Risman. Tambahkan yang penting. Oh ya, no comment. Nah, berarti ada dugaan memang ada hubungannya sama laporan sekali. Begini, kita tidak bisa menduga dong. Yang namanya hukum kan yang pasti-pasti aja. Yang jelas kita belum bertemu dan belum berkomunikasi dengan Risman sejak kemarin. Jadi sejak kita mengetahui ada press conference dari Dirres Krimum ya, yang mengatakan bahwa Risman sudah mengajukan restoratif justice sejak tanggal 3 Maret. Kita baru tahu dari sana dan dengan informasi itu saya sudah langsung komunikasi dengan Risman, tapi rupanya unfortunately sampai sekarang belum dijawab via saya dan juga belum diangkat oleh saya. Tapi kita ingin tambahin dulu. Nah, kita tidak bisa memastikan apakah ada tekanan atau tidak, apakah ini tindak bebas atau tidak. Ya, jadi akan ada sikap selanjutnya setelah kita bertemu. Dan itu menurut saya dalam kerja hukum itu yang paling baik. Tidak didasarkan pada jawab jinawat press conference, tapi memang pertemuan antara klien dan kuasa hukum atau penasihat. Jadi bisa juga dia ada temuan baru yang sedikit berbeda dengan itu penelitian itu sebenarnya seperti komunikasi. Ya, kami menonton video tersebut selama berapa menit? 10 menit, 10-11 menit ya. Dan tentu kami bertanya, ya, apakah itu dibuat dalam keadaan yang sadar, ataukah karena ada yang memerintahkan itu? Itu yang perlu kami investigasi dan kami lakukan. Itu tidak ada banyak lagi ke belakang. Karena sekali lagi ini penting karena kami juga penegak hukum juga. Kami ini memberikan prinsip kami dan tidak boleh ada warga negara yang tidak terlindungi, ya kan? Tidak ada perlindungan hak konstitusional warga negara untuk pendapat, berserikat dan sebagainya. Jangan sampai kemudian pendapat itu didasarkan karena ada tekanan dan ada janji atau apapun yang di luar hukum itu sendiri. Bang, sejauh yang abang tahu dari penelitian dari lapangan itu dan lain-lain ada temuan bahwa ada kesimpulan yang kemungkinan atau berbeda ya. Itu sejauh yang abang tahu penelitian itu independen atau tidak gitu? Nah, kan saya sudah jawab tadi kan, kita harus klarifikasi ke Risman, tetapi ini adalah Risman pernah menyampaikan keterangan, mungkin
mungkin sebagian dari buku Jokowi White Paper itu di dalam sidang di Solo, CLS, Citizen Lawsuit, yang dia mungkin sekitar tanggal 17 ya, sekitar 17 Februari, kami aktif bersama Mas Roy, dia menjadi ahli di sana. Dan tentu yang dia sampaikan adalah apa yang dia harus kepolisian. Kalau ada informasi atau keterangan lain, berarti kan itu yang terbaru yang kemungkinan setelah tanggal 17. Biasanya merupakan keterangan yang karena dia menemukan hal yang baru atau keterangan di bawah tekanan. Itu perlu kita garis bawahi. Tetapi sekali lagi, apa yang disampaikan Risma itu tentu tidak membantahkan dugaan, ya. Kemudian keterangan atau temuan dari Mas Boy juga dari Interviva yang mengatakan bahwa jasa Risma itu sebenarnya palsu. Karena yang disampaikan Risma sebagai bahan itu kan tidak semuanya kan. Ada beberapa bagian yang Risma tidak mengikuti soal itu, misalnya kan dia tidak sebut dan lain sebagainya. Karena kalau kita satu aja misalnya foto, bukan foto Jokowi itu saja sudah kata kan. Oke, Satu lagi ada yang ini lain ya. dengan adanya banyak yang RJ, ada kemungkinan udah dibahas lagi. Kalau itu ditanyakan kepada Mas Roy nanti ya, usah ditanyakan ke saya. Ya. Jadi sebagai lawyer atau penasihat hukumnya, kita hanya memberikan advice untuk kepentingan ya klien kita. Tapi bagaimana klien bersikap, ya tentu kita tidak pada klien. Cuman memang kita sudah punya statement, saya pribadi, kalau memang di antara klien ini mengajukan RJ secara sadar atas kehendak sendiri, bukan karena ditekan misalnya, maka ya kami diberhentikan aja. Tadi kan secara kode etik kita nggak bisa mengundurkan diri, takutnya dia berada dalam tekanan. Tetapi kalau memang itu kehendak bebas, kita diputuskan aja hubungan klien dan prinsipal. Ya, kalau